penjelasan tentang HRD menerapkan etika dan pengembangan karir karyawan. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan, lembaga, atau institusi. Sumber daya berfungsi sebagai pergerakan utama yang mempengaruhi arah dan keberhasilan organisasi. Mereka dianggap sebagai aset yang harus dilatih dan berkembang kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Secara umum, sumber daya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengolahan tenaga kerja, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, dan pengajian. Keberadaan SDM yang berkualitas sangat penting karena mereka menentukan apakah suatu organisasi dapat berkembang atau tidak. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas dan potensi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya bukan hanya sekedar jumlah karyawan, tetapi juga mencakup berbagai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh individu tersebut. Oleh karena itu, pengolahan sumber daya yang baik menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan pengguna bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sehingga di dalamnya ada kegiatan pengolahan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Tantangan: HRD manajer tidak hanya sekedar memperhatikan di departemennya, tetapi menjadi kewajiban memperhatikan secara pembina seluruh departemen yang ada dalam struktur organisasi perusahaan. Bahkan pendekatan terhadap lingkungan eksternal atau internal lingkungan sekitar perusahaan sangat diperlukan. Juga peran sosial sehingga terjadi keharmonisan dan dukungan lingkungan terhadap keberadaan perusahaan. Etika profesi. HRD manajer harus memiliki etika dalam melaksanakan fungsi manajemen, khususnya dalam pengadaan tenaga kerja, misalnya apa yang direkrut masih aktif atau masih terkait dalam kontrak pada perusahaan sebelumnya. Penyelesaian perlu dilakukan yang kalaupun harus dilakukan bukan bersifat membajak. Komitmen dalam asosiasi. Pada umumnya karyawan atau spesialis yang terkait kontrak baik itu berpindah kerja sebelum masa habis kontrak atau ikut mengadakan eksistensi perjanjian dan pihak perjanjian dan pihak perusahaan tersebut berbuat apa untuk mengaktifkan hal ini. Sebaiknya perlu dibangun subsus dalam asosiasi, misalnya pembuatan asosiasi, membuat atau merumuskan beberapa ketentuan tentang etika karyawan. Kesimpulan, menerapkan etika dalam lingkungan kerja adalah langkah penting dalam pengembangan karir karyawan. Dengan membangun budaya etika yang kuat, perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, baik karyawan maupun perusahaan harus berkomitmen untuk menerapkan etika dalam setiap aspek pekerjaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.